Kutatap dalam diam. Rindu ini makin menghujam. Aku cemburu. Pantaskah ku marah karena merasa ditinggalkan? Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Zakifat Love Stories. Cerbung menjelang pernikahan atau nyanyian hujan adalah cerbung yang ditulis oleh Zakifat Aizawa. Selamat menyaksikan part 4-nya ya. Abiasa malam ini mencari makan di luar. Hal yang sering ia lakukan sejak pindah ke Cibubur. Ibunya telah berangkat ke Korea sore tadi. Saat melewati sebuah restoran, melalui dinding kaca yang transparan, Abiasa menyaksikan sebuah keluarga sedang mengobrol sembari tertawa. Mereka tampak bahagia. Entah apa yang diobrolkan oleh laki-laki dan wanita parubaya beserta remaja pria dan seorang gadis di sana. Pemandangan yang membuat Abiasa makin membenci mereka. Abiasa pun pulang dan melupakan makan malamnya hari ini. Di lain pihak, Abiasa tidak tahu bahwa keluarga itu sedang membicarakan dirinya. "Benarkah ada orang sejenius itu, Ayah?" tanya gadis berwajah ayu, mulutnya penuh makanan. "Kenapa kalau benaran ada? Naksir. Lagi pula kalau ngomong habiskan dulu makanan dalam mulutmu. Gak baik begitu." "Ih, Bang Pras, pakai ngomongin aku naksir-naksiran. Bang Pras tuh yang naksir ke Arah. Ayo ngaku." Gadis itu menjulurkan lidah, mengejek Prasetyo. Prasetyo maupun orang tuanya tertawa melihat tingkah adik Prasetyo itu. "Menurutmu dia masuk ke sekolah yang sama dengan Pras?" Ibu Prasetyo bertanya pada ayahnya. "Iya, kurasa." "Sejak kapan kau punya seorang jenius matematika di sekolah?" Wanita parubaya di samping Pras menoleh kepadanya. Pras berkata ia tidak habis pikir siapa itu, karena baginya Zahara yang paling pintar matematika. Ibunya menggoda Prasetyo dengan mengatakan bagi anak laki-lakinya itu tidak ada yang tidak bisa Zahara lakukan. Pras tertawa. Ayah Prasetyo teringat bahwa sebentar lagi bertepatan dengan tanggal kematian ayah Zahara. Prasetyo Adam selalu berziarah ke makamnya, mengikuti keluarga Zahara yang terbiasa melakukannya. Sekadar membersihkan kuburan dan berdoa bersama untuk almarhum, sekaligus penawar rindu bagi mereka. Ia menawari Prasetyo untuk ikut. "Kau sudah bertahun-tahun menziarahi makamnya dengan rutin, bahkan saudara dekat belum tentu melakukan itu." Ibu Prasetyo merasa keberatan. "Sayang, ini hanya dilakukan setahun sekali, bahkan kau tahu ayah Zahara bukan sekedar teman akrab bagiku." UTS kali ini untuk pelajaran PJOK dilakukan di sekitar Danau Jambore atau dikenal juga dengan Buperta, Bumi Perkemahan dan Wisata. Awalnya akan diadakan di Gor Fopki, tetapi semua murid kompak meminta pada gurunya agar dipindah ke Danau Jambore saja. Selain letaknya saling berdekatan, di Buperta juga terasa lebih adem dan sejuk. Apalagi di jam sekolah seperti saat ini, tidak akan ramai. Guru bersangkutan menyetujui. Ketika pengambilan nilai lari mengelilingi lapangan, saat sesi terakhir, Abiasa, Prasetyo, Arpin, dan 2 siswa laki-laki lainnya bertemu dalam kelompok yang sama. Abiasa selalu berusaha mengejar Prasetyo. Dia sengaja menabrak Prasetyo tiap kali berhasil mendahului temannya itu. Berulang kali Abiasa lakukan. Begitupun dengan jenis olahraga lain. Ia selalu mencegah Prasetyo untuk menguasai pertandingan. Prasetyo heran dan bingung dengan tindakan Abiasa. Tetapi ia berusaha menahan diri. Kejadian demi kejadian itu tak luput dari pandangan Zahara. "Arah, kenapa buru-buru? Gak balik bareng kita?" Inur yang biasanya pulang sekolah bersama Prasetyo dan Zahara, karena rumah mereka searah, hanya beda komplek dengan Inur, heran melihat sahabatnya itu tidak menunggunya. "Kau duluan aja ya, aku mau mampir ke suatu tempat dulu. Katakan sama Pras, sampaikan ke ibuku kalau aku terlambat pulang." Zahara menyadari gantungan tas yang selalu ada di gagang resleting tasnya sudah tidak ada saat ia memasukkan buku-buku sebelum bel pulang berbunyi. Sudah dicari-carinya di sekitar tempat duduk, namun tidak ketemu. Terakhir kali ia melihatnya masih tergantung di tas saat di danau tadi. Gadis manis yang tidak menyadari kecantikannya itu pun bergegas pergi ke danau. Bagi Zahara, gantungan kunci itu adalah benda yang sangat berharga. Benda itu adalah oleh-oleh ayahnya ketika pulang dari Jepang setelah menamatkan S2-nya. Benda terakhir yang ayahnya berikan sebelum meninggal. Sesampainya di Buperta,
Zahara langsung menuju lapangan tempat tadi mereka berolahraga. Lapangan rumput yang luas persis di tepi danau. Banyak pohon rindang di pinggir danau. Tempat ia meletakkan tas di bawah pohon yang pertama kali ia tuju. Dicarinya mengelilingi pohon itu. Disibak-sibaknya rumput yang tumbuh pendek di sekitarnya. Namun nihil, Zahara mengerucutkan bibirnya sambil berpikir. Sesekali ia menunjuk ke sembarang arah, mengikuti tubuhnya yang berbalik sambil meloncat kecil dan bicara pada dirinya sendiri. Di sana, sebelum memutuskan akan mencari di tempat yang ia tunjuk tersebut. Lantas menggeleng, lalu mengerucutkan bibir. Begitu seterusnya tiap kali ia gagal menemukan benda peninggalan ayahnya itu. Zahara tidak sadar, ada lelaki yang tersenyum, merasa lucu melihat aksinya. Lelaki yang telah memperhatikannya sejak beberapa menit yang lalu. Hingga Zahara menoleh sambil menunjuk ke arah lelaki itu berdiri. Barulah ia sadar bahwa ia tidak sendiri. Seketika memalingkan muka, berlari kecil ke balik pohon. Duduk berjongkok sambil membenamkan kepalanya di atas lutut. Lalu mengangkat kepalanya dan mengintip ke arah Abiasa dari balik pohon. Dilihatnya lelaki itu masih saja tersenyum, bahkan menahan tawa. Ais, memalukan. Kenapa Abiasa ada di sini? Sejak kapan ia melihatku? Ais, benar-benar. Zahara bergumam pelan. Apa yang kau lakukan di sini? Suara lelaki yang ia hindari barusan terasa dekat di telinganya. Zahara kaget saat mendongakkan kepala. Abiasa sudah ada di sampingnya. Zahara berdiri, mengangkat dagu dengan jemawa, mengalihkan rasa malu dan sikap salah tingkahnya. Apa yang kau cari sejak tadi? Kau... Abiasa tidak tahan untuk tersenyum, mengingat tingkah Zahara barusan. Senyum yang membuat Zahara makin kiku. Aku akan membantumu, gak usah sungkan, dan jangan menghindariku lagi. Melihat Abiasa yang sungguh-sungguh, Zahara mulai bisa menguasai diri dan bersikap normal pada Abiasa. Walau sebenarnya masih ada rasa canggung yang menghinggapi. Zahara menceritakan apa yang ia cari. Ia jelaskan secara detail penampakan gantungan kunci yang hilang. Zahara juga mengatakan bahwa benda itu sangat penting karena kenang-kenangan terakhir dari ayahnya sebelum meninggal. Saat mencari itulah, sikap yang tadinya canggung akhirnya mengalir apa adanya. Awalnya saling menutupi rasa suka, kini menunjukkan saling peduli. Zahara telah mampu menunjukkan dirinya yang sebenarnya, yang membuat Abiasa sering tersenyum dengan sikap spontan Zahara yang tomboy dan terkesan lucu. Karena tidak juga ketemu, mereka beristirahat di bawah pohon tepi danau. Zahara bertanya penyebab Abiasa juga kembali ke danau. Danau ini mempunyai banyak kenangan. Saat masih kecil, aku sering bermain di sini. Ya, ini bukan pertama kalinya aku ke sini. Ibu selalu mengajak ke danau ini jika kami menginap beberapa hari di Cibubur. Hanya dengan ibumu. Aku tak punya ayah, jawab Abiasa datar. Maaf, aku nggak tahu kau nggak punya ayah. Ayahku meninggal karena sakit. Kalau ayahmu bagaimana? Abiasa tidak menjawab. Ia hanya diam memandang rumput yang mereka duduki. Zahara teringat sikap Abiasa pada Prasetyo saat olahraga. Zahara yang penasaran pada sikap Abiasa beberapa hari ini tidak tahan untuk bertanya. Abiasa, apa kau punya masalah dengan Pras? Kelihatannya kau nggak suka padanya. Abiasa tetap diam. Dialihkannya pandangan menatap jauh ke danau. Wajahnya berubah dingin. Aku nggak ngomong ini karena dia temanku sejak kecil, tapi Pras benar-benar orang yang baik. Lanjut Zahara. Apa sebenarnya yang kau maksud? Ucap Abiasa tanpa mengalihkan pandangannya. Maksudku? Zahara balik bertanya. Maksudku tingkah lakumu terhadapnya, itu nggak diperlukan. Apa kalian berdua pacaran? Abiasa menoleh pada Zahara, masih dengan wajah dinginnya. Apa? Tidak, bukan. Zahara kembali canggung. Kau menyukainya? Wajah dingin Abiasa berubah sendu. Apa? Bagaimana mungkin? Pras dan aku udah seperti keluarga sejak kami kecil. Ayahnya dan ayahku adalah teman baik. Ayahnya dan ayahmu? Iya, sejak SMA mereka dekat banget. Mereka berdua lulus dari SMA kita. Kau nggak tahu itu kan? Abiasa terdiam, wajahnya tampak berpikir. Benarkah? Katanya kemudian,
lalu terdiam lagi. Sayup terdengar suara azan. Sudah asar, kita salat dulu. Bagaimana kalau kita salat di Masjid Cibubur Johnson Basement? Itu gak terlalu jauh dari sini. Abiasa mengakhiri obrolan mereka. Jalan kaki. Kenapa enggak? Gak nyampe 1 kilo kan? Tenang aja, gak akan capek kalau kita jalan berdua. Abiasa tersenyum menggoda. Zahra menyambut dengan senyum malu-malu. Zahra dan Abiasa berjalan beriringan. Langkah Abiasa terhenti saat menyadari tali sepatunya longgar. Lalu berjongkok dan menunduk mengencangkan ikatannya. Dilihatnya sebuah benda yang mirip dengan gantungan kunci kepunyaan Zahra, tepat di depannya. Diambilnya benda itu. Ketika akan memanggil Zahra untuk memastikan, perempuan itu telah berjalan jauh di depannya. Ada 2 laki-laki yang sedang menghadang Zahra. Mereka terlihat ribut. Abiasa berdiri, lalu memasukkan benda yang ia temukan ke dalam kantong jaket. Lantas bergegas mendekati Zahra. Ada masalah? Oh, ternyata lu kagak sendirian gadis cantik. Laki sok keren ini, apa ia cowok lu? Hahaha, baguslah kalau begitu. Lelaki umur 20-an yang terlihat mabuk itu tertawa lebar. Lalu ia pandangi Abiasa dari atas ke bawah. Bro, hari ini kita dapat mangsa super. Lanjut lelaki teler berbadan tinggi besar pada pria kurus yang bersamanya. Mereka tertawa bersama. Aroma minuman keras yang menyengat terhidu oleh indera penciuman Zahra dan Abiasa. Zahra mundur dan bersembunyi di belakang Abiasa. Abiasa yang geram tanpa aba-aba langsung melayangkan tinju ke muka pria yang bicara sejak tadi. Pria mabuk itu ambruk. Meski berbadan besar, rasa mabuk membuatnya tidak seimbang. Temannya ingin membalas, tapi Abiasa dengan sigap menahan tinju lawannya itu. Lantas didorongnya lelaki kurus itu dan ia terjatuh dengan sangat keras. Lelaki mabuk yang lebih dulu jatuh, tanpa Abiasa sadari telah bangkit dan meninju muka Abiasa. Beruntung Abiasa sempat mengelak sehingga hanya menyebabkan lecet di pelipis pelajar SMU itu. Melihatnya, Zahra menggunakan tas berusaha memukul lelaki yang telah membuat Abiasa terluka. Tangan lelaki itu menepis serangan Zahra, tetapi ujung tangan pria mabuk berbadan besar malah mengenai leher jenjang Zahra. Abiasa memukul pria itu dengan sekuat tenaga, hingga membuatnya terjerembab dan mengenai temannya yang baru saja berhasil berdiri, membuat kedua penjahat itu jatuh bersamaan. Abiasa menarik tangan Zahra, lalu berlari meninggalkan 2 pemabuk itu. Sekilas ia lihat, pemabuk yang berbadan besar mengeluarkan benda tajam. Ia mulai bangkit dan bersiap mengejar mereka. Abiasa dan Zahra lari sekuatnya berusaha keluar dari wilayah danau. Belum sampai di gerbang keluar masuk danau, Zahra terjatuh. Abiasa membantu Zahra untuk berdiri, tetapi kakinya terkilir. Langit terlihat mendung, tampaknya hujan akan turun. Pemabuk yang bersenjata kian mendekat, diikuti temannya. Zahra mulai panik, sambil menahan sakit, ia berusaha berdiri, namun gagal. Abiasa bingung apa yang harus ia lakukan. Berlari sambil menggendong Zahra, ataukah memilih menghadapi 2 mabuk yang kian mendekat dengan pisau yang berkilatan di tangannya. Bersambung dan quote hari ini, hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi insya Allah.